Cek. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Nurul Hudayati Eskom MPD selaku mentor dan juga Kepala Sekolah SMP Negeri 17 Kota Surakarta. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 17 Kota Surakarta dan juga rekan-rekan P3K Angkatan 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayah. Terbukti pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul untuk melaksanakan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika P3K Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta oleh Ibu Eli Irmawati SPD. Baik, di sini saya sebagai MC akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan oleh mentor Ibu Nurul Hudayati Eskom MPD, yang ketiga penyampaian hasil orientasi P3K oleh Ibu Eli Irmawati SPD, yang keempat sesi tanya jawab, yang kelima tanggapan dan masukan oleh mentor, yang keenam penutup, dan yang terakhir adalah foto bersama. Baik, Bapak Ibu semua, marilah kita buka acara seminar hasil orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta tahun 2020. Mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi bisa menambah kekhidmatan pada acara seminar hari ini. Yang kedua yaitu sambutan oleh mentor Ibu Nurul Hudayati Eskom MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 17 Kota Surakarta, marilah pertama dan utama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada hari ini kita semuanya diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika P3K Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta di SMP Negeri 17 Kota Surakarta. Ini nanti kita akan melihat presentasi laporan dari Ibu Eli Irmawati SPD yang nanti akan meningkatkan kemampuan menulis puisi melalui media lagu pada siswa kelas 8 SMP Negeri 17 Kota Surakarta. Semoga nanti dalam penyampaian dan hasil dari laporan yang telah dibuat ini bermanfaat untuk SMP Negeri 17 Kota Surakarta, khususnya Dinas Pendidikan Kota Surakarta dan juga secara umum pemerintah Kota Surakarta. Semoga menjadi lebih baik lagi dan menjadi P3K yang membanggakan di Kota Surakarta. Itu aja Bapak Ibu semuanya, mari kita saksikan untuk Ibu Eli di dalam menyampaikan seminar laporan pada hari ini. Terima kasih, terus semangat, selamat pagi Tulaska. Pagi Tulaska Jaya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nurul untuk sambutannya. Bapak Ibu, mari kita
Memasuki acara yang ketiga yaitu penyampaian hasil orientasi P3K yang akan disampaikan oleh Ibu Eli Irmawati SPD. Kepada Ibu Eli, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nurul Hudayati Eskom MPD selaku Kepala SMP Negeri 17 Kota Surakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru karyawan SMP Negeri 17 Kota Surakarta serta teman-teman satu angkatan seminar orientasi pada pagi hari ini yang bisa datang. Di sini saya akan menyampaikan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika P3K Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Eli Irmawati, jabatan saya sebagai ahli pertama guru bahasa Indonesia. Tempat tanggal lahir Boyolali 30 Maret tahun 2000. Unit kerja saya di SMP Negeri 17 Kota Surakarta. Kemudian riwayat sekolah saya bersekolah di SD Negeri 1 Andong, SMP Negeri 1 Andong, SMA Negeri 1 Andong, kemudian saya berkuliah di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan membacakan visi dan misi Kota Surakarta. Visi Kota Surakarta yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Sedangkan untuk misi, yang pertama yaitu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni, budaya, dan olahraga. Yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif, berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang ketujuh yaitu mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Selanjutnya yaitu ada visi dan misi SMP Negeri 17 Kota Surakarta. Untuk visinya yaitu terwujudnya sekolah ramah serta lulusan unggul yang berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, cerdas, terampil, dan cinta terhadap lingkungan. Untuk misi, yang pertama yaitu mewujudkan sekolah yang ramah bagi semua sebagai wujud pelaksanaan program pemerintah EFA atau Education for All dan sekolah ramah anak. Yang kedua, mengembangkan karakter pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar, kritis, dan kreatif melalui penamaan budi pekerti dan kegiatan keagamaan dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial dan alam. Yang ketiga yaitu mewujudkan pengembangan kurikulum yang mengacu pada 8 standar pendidikan. Yang keempat, mewujudkan pelaksanaan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, gembira, dan berbobot atau bisa disebut paigem gembrot. Yang kelima, meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik. Yang keenam, meningkatkan pembelajaran dan pengembangan diri yang terintegrasi dengan pendidikan lingkungan hidup atau lingkungan hidup dan P4GN atau pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, serta hidup sehat dan sekolah siaga kependudukan menuju lingkungan sekolah yang bersinar terang, bersih, indah, asri, rindang, tertib, aman, nyaman, dan tenang. Yang terakhir yaitu melakukan kerjasama dengan mitra untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Baik, untuk judul yang saya seminarkan hari ini yaitu meningkatkan kemampuan menulis puisi dengan media lagu pada siswa kelas 8 SMP Negeri 17 Kota Surakarta. Untuk identifikasi isu, yang pertama yaitu kurangnya kemampuan menulis khususnya puisi karena kosakata
cenderung kurang. Jadi peserta didik itu kosakata yang digunakan itu secara sederhana dan harafiah, jadi tidak memperhatikan keindahan kata atau estetik kata. Yang kedua yaitu peserta didik kesulitan untuk memilih tema puisi dan mengembangkan kata. 3. Kurangnya memahami unsur-unsur seperti diksi, imaji, majas, rima, dan irama. Isu yang diangkat yaitu meningkatkan kemampuan menulis puisi pada peserta didik dengan menggunakan media lagu. Baik, alasan saya menggunakan media lagu dalam pembelajaran bahasa Indonesia yaitu karena menurut saya anak-anak zaman sekarang khususnya Gen Z ya, kebetulan saya juga Gen Z, saya suka mendengarkan lagu, apalagi kalau bekerja atau mengerjakan tugas itu saya sering mendengarkan lagu. Kalau teman-teman sering kerja bareng saya, pasti saya sering mendengarkan lagu. Jadi menurut saya siswa juga pasti suka dengan mendengarkan lagu. Jadi saya menggunakan media lagu untuk pembelajaran bahasa Indonesia agar lebih menarik dan meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis puisi. Oke, untuk rencana kerja dan hasil kerja, yang pertama yaitu rencana kerja yang pertama mencari tahu tentang kemampuan penguasaan kosakata kepada peserta didik. Untuk langkah saya yaitu saya mengetes kemampuan kosakata dengan melakukan pretest. Jadi anak-anak mencari kosakata yang memiliki makna-makna yang estetik, misalnya kalau mengungkapkan kata matahari misalnya, itu kan sederhana, secara harafiah biasa ya kata matahari. Jadi anak-anak bisa menggunakan sang surya, jadi kan lebih indah, lebih estetik gitu ya kalau dipakai untuk puisi. Jadi saya menyuruh anak-anak untuk mencari kosakata seperti itu. Misalnya Dewi Malam, bisa tahu? Ya, bulan. Jadi anak-anak mencari kosakata seperti itu. Hasil kerja yaitu memahami kemampuan peserta didik dalam penguasaan kosakata. Rencana yang kedua yaitu mendengarkan lagu bersama yang sudah ditentukan. Jadi saya memilih lagu yang digunakan untuk pembelajaran yaitu lagunya Tulus yang berjudul Gajah. Ada yang tahu? Tahu ya? Kenapa saya memilih lagu tersebut? Karena itu bukan sekadar lagu, karena memiliki makna juga. Maknanya yaitu penulis atau Tulus itu sendiri menulis lagu tersebut karena dari kecil Tulus itu diejek teman-temannya karena berbadan besar, jadi diejeknya seperti gajah. Tapi setelah dewasa, Tulus memahami makna tersebut. Kenapa kok diejek seperti gajah? Tapi gajah itu termasuk hewan yang pengingatannya kuat. Jadi itu menurutnya Tulus, itu ejekan yang dilakukan teman-temannya dari kecil itu merupakan doa agar Tulus mungkin bisa pengingatannya lebih tajam, terus misalnya memiliki simbol kekuatan, juga gajah, kecerdasan, daya ingat yang kuat gitu. Jadi saya memilih lagu Gajah untuk sebagai media lagu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Hasil kerjanya yaitu mengetahui kemampuan peserta didik dalam memahami unsur-unsur puisi seperti rima, diksi, irama, dan lain sebagainya. Rencana yang ketiga yaitu membedah makna lagu yang sudah didengarkan tadi ya. Untuk makna lagunya yaitu sebagai simbol kekuatan karena gajah badannya besar dan kuat. Langsung untuk hasil kerjanya yaitu peserta didik mampu mengembangkan tema dari hasil penafsiran sebuah lagu. Yang keempat yaitu menugaskan peserta didik untuk melakukan langkah-langkah sebelumnya secara mandiri. Jadi saya dan siswa memilih satu lagu yang kita sepakati bersama-sama untuk melakukan langkah-langkah dari awal. Hasil kerjanya yaitu peserta didik mampu menulis puisi dengan memperhatikan unsur
unsur-unsurnya. Yang kelima yaitu evaluasi kegiatan. Hasil kerjanya tersedianya instrumen evaluasi dan masukan dari peserta didik. Kemudian untuk rencana kerja menengah dalam tahun pertama yaitu kegiatannya menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik. Output atau hasilnya, peserta didik dapat belajar secara menyenangkan dan tidak mudah merasa bosan. Apalagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia kan selama 1 minggu 6 jam. Jadi setiap pertemuan itu 3 jam dan itu kebanyakan anak-anak merasa bosan. Jadi saya menggunakan media lagu ini agar anak tidak mudah merasa bosan. Kegiatan yang kedua yaitu mengajar dengan fun learning dengan berbagai variasi metode. Output atau hasil, peserta didik merasa senang dengan pelajaran bahasa Indonesia. Karena sebagian besar anak menganggap pasti pembelajaran bahasa Indonesia itu membosankan karena pasti kebanyakan gurunya dongeng gitu ya, maksudnya banyak cerita dan lain sebagainya. Rencana kerja tahun kedua yaitu kegiatannya meningkatkan kemampuan menulis. Output atau hasilnya meningkatkan kemampuan menulis peserta didik. Yang kedua yaitu materi pembelajaran lebih luas. Output atau hasilnya peserta didik mendapat banyak materi dari berbagai sumber. Untuk kesimpulannya, dalam kegiatan orientasi dan pembuatan laporan ini masih terdapat beberapa tantangan, baik dalam pelaksanaan maupun penulisannya. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi tujuan utama dari kegiatan yang telah direncanakan. Dari hasil laporan orientasi di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan media lagu dalam pembelajaran menulis puisi mampu meningkatkan kemampuan menulis puisi siswa kelas 8 SMP Negeri 17 Kota Surakarta. Setelah diberikan pembelajaran menggunakan lagu sebagai media stimulus, terjadi peningkatan dalam aspek pilihan diksi, imajinasi, dan ekspresi perasaan dalam puisi yang ditulis oleh siswa. Kemudian saran, sebagai ASN P3K kita diharapkan dapat menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Pelajaran serta arahan yang didapatkan selama masa orientasi menjadi upaya untuk meningkatkan etos kerja supaya mendapatkan hasil yang optimal demi tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan visi dan misi pemerintah Kota Surakarta. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam seminar pada pagi hari ini. Terima kasih, saya kembalikan ke pembawa acara. Masya Allah, sangat keren sekali nggih Bapak Ibu. Kita berikan aplaus untuk Ibu Eli Irmawati SPD. Ya, tadi seminarnya mengangkat judul yaitu meningkatkan kemampuan menulis puisi dengan media lagu pada siswa kelas 8 SMP Negeri 17 Kota Surakarta. Wah, ini Gen Z sangat senang sekali pasti ya dengan pembelajaran ini. Oke, baik, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Monggo, ada Bapak Ibu yang mau bertanya, kami persilahkan. Iya. Ya, terima kasih atas waktunya. Untuk paparan kali ini sangat menarik sekali karena ada hubungannya dengan media lagu. Saya sendiri juga sebagai guru seni budaya, kalau mendengarkan lagu itu memang membuat kita itu jadi lebih energik seperti itu. Baik, pertanyaan kali ini mungkin yang akan saya tanyakan adalah seberapa efektif penggunaan media lagu ini yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Seperti itu, monggo dijawab. Baik, terima kasih Bu Laras atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Laras, yaitu seberapa efektif penggunaan media lagu dalam pembelajaran bahasa Indonesia ya. Tadi udah disampaikan dalam kesimpulan. Jadi lagu itu sebagai stimulus peserta didik untuk menulis sebuah puisi. Sebagian besar peserta didik itu sulit menemukan kosakata yang estetik, atau peserta didik itu hanya menulis puisi secara sederhana atau secara harafiah saja. Jadi setelah peserta didik mendengarkan lagu ini, apalagi lagunya Tulus itu menggunakan kosakata yang sangat bagus dan indah, dan kosakatanya tidak sederhana,
harus mencari di KBBI pemaknaan lagu yang ada di liriknya Tulus. Jadi menurut saya itu dapat meningkatkan kemampuan menulis siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia, dan menurut saya sangat efektif karena lagu-lagu atau lirik dalam lagunya Tulus itu sangat bagus. Begitu Bu Laras untuk jawaban saya. Terima kasih. Baik, Bagaimana? apakah Sudah terjawab pertanyaannya? Sudah. Oke, semoga sudah terjawab pertanyaannya nggih Bu Laras. Oke, baik Bapak Ibu, kita masuki acara selanjutnya yaitu tanggapan dan masukan oleh mentor oleh Ibu Nurul Hudayati Eskom MPD. Kami persilakan. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu ke Bu Eli. Masih deg-degan? Oke. Ya, terima kasih Bu Eli sudah mempresentasikan, sudah seminar untuk laporan orientasi pengenalan P3K ini ya, nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K. Dinas Pendidikan Kota Surakarta tadi telah mengambil judul meningkatkan kemampuan menulis. Nah, menulisnya menulis puisi melalui media lagu pada siswa kelas 8 SMP Negeri 17 Kota Surakarta. Memang untuk saat ini Gen Z, kalau bukan Gen Z tapi Gen Z celananya, nggak mau kalau ZZ. Nah, Gen Z sekarang memang kosakatanya kalau nggak sederhana ya sangat sederhana. Cepat sembuh itu GWS udah, karena jadi nggak sederhana saja, sangat sederhana. Jawab iya gitu cuma ye kayak gitu, karena menulisnya menulis bahasa chat atau bahasa di WA. Nah, nanti dengan adanya peningkatan ini ya, dengan adanya yang telah Bu Eli ajarkan ke siswa bagaimana cara membuat bahasa yang cantik untuk di bahasa puisinya. Nah, itu nanti semoga anak-anak juga oh ternyata seperti ini. Tadi matahari bukan hanya matahari, oh sang surya kayak gitu. Nah, nanti bisa anak-anak setelah membuat itu dibuat buku Bu Eli ya. Jadi anak-anak setelah ini hasilnya, outputannya setelah membuat puisi ini jangan cukup sampai di penugasan aja, mungkin dibukukan ya, dibukukan dulu, ditaruh di perpus ya, di perpus SMP 17, kemudian bisa dibaca yang lainnya di adik-adik kelas. Itu masukan dari saya. Itu Bu Eli. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih Ibu Nurul Hudayati Eskom MPD untuk tanggapan dan juga masukannya untuk Ibu Eli Irmawati. Oke, baik Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu penutupan. Mari kita tutup acara seminar pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah saya tutup nanti bisa dilanjutkan foto bersama dulu, nggih. Demikian tadi serangkaian seminar hari ini yang telah kita lalui. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Eli Irmawati bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah ucap. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo bisa ke depan Bapak Ibu, kita foto bersama dulu. Ambil minum dulu ya, Pak.